Nah, ini tak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang tapi nggak apa-apa. Bismillah. Nih, kabinet Jokowi gagal. Trending netizen. Rakyat dicuekin. Yang penting lancar. Rezeki buat dirinya dan kroni-kroninya. Tak percepat ya, karena panjang sekali. Tapi ini keren ini. Ya, subhanallah. Oke, biar nggak kena delete, tak sensor. Kan repot sekarang ngomong benar delik, ngomong benar mencemarkan nama baik, ngomong benar radikal, ngomong benar intoleran, kan repot sekarang ini. Nih, penguasa pembohong, penipu, tukang prank, tukang hoak, daftar berita bohongnya penguasa, ini salah satunya, bukan salah satunya, ini banyaknya ini, ya. Kebohongan penguasa hanya akan mengundang bencana di NKRI. Pemimpin munafik yang ingkar janji, korupsi merajalela, maksiat merajalela, klinik syirik merajalela. Bencana di NKRI bertubi-tubi karena janji Allah. Pemimpin yang dolim mengundang bencana. Ini salah satunya. 11.000 triliun, hoak. 50 juta masker, hoak. Sudah beli 2 juta Afigan, hoak. Penangguhan cicilan 1 tahun, hoak juga. Pengangguran digaji, hoak. Nanti kalau dapat kartu ini, nanti akan di-training di mana? Di industri-industri dan ditempatkan di sana. Tetapi kalau belum dapat kerja, maka dengan kartu ini dapat gaji, dapat opo waktu itu bahasanya itu, hoak. Mobil SMK hoak. Ya, mobil SMK laku 6.000 unit hoak, stop utang luar negeri hoak, stok impor pangan hoak, persulit investasi asing hoak, buyback Indosat 10 juta lapangan pekerjaan, kabinet diisi profesional, tidak bagi-bagi jabatan, kabinet ramping, penguatan KPK, besarkan Pertamina dalam 5 tahun, cetak 3 juta lahan pertanian, buka bank tani, swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi 8%, ekonomi meroket, dolar 10.000, tolak kenaikan BBM, tidak naik BBM, tidak naik TDL, tidak impor garam, tidak impor gula, listrik murah, minyak mentah turun, BBM ikut turun, dan banyak lagi, semuanya hoak. Semuanya prank. Kalau rakyat salah dikit, tangkap, hoak, menebar kebencian. Kalau penguasa 1000 kali hoak, nggak diproses. Kenapa? Karena satu frekuensi. Karena sudah dibeli, kan? Udah dibayar, sudah disogok. Udah KKN-nya udah masif. Jadi di medsos itu ada guyonan, saya nikahkan adik saya dengan saudara Fulan dengan mas kawin 3 periode tunai. Jodoh di tangan Allah. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi terlepas dari itu, menurut saya, ya, ada cacat moral di situ. Oke, nantilah kita bahas itu, bab khusus itu kayaknya itu. Anak saya tidak tertarik politik, hoak. Mana anak saya nggak tertarik politik? Apalagi 5 ciri pejabat radikal. Nah, jadi kan selama ini pejabat ini yang sibuk nuduh rakyatnya radikal. Ustadz Abdul Somad radikal, siapa itu? Ya, Gus Nur radikal. Nah ini, ada 5 ciri pejabat radikal. Sebenarnya ada 100 ya, jangan terlalu banyak kalau ngomong 100. Kita 5 sajalah. 5 ciri pejabat radikal. Kalau BNPT membuat 5 kriteria penceramah radikal, ada baiknya kita juga sampaikan kepada BNPT dan kepada penguasa bahwa yang radikal itu bukan penceramah. Penceramah mau ngomong apa saja tidak akan berdampak kepada masyarakat. Penceramah, tidak ada penceramah yang radikal. Penceramah mau ngomong apa saja tidak akan ada rakyat yang sengsara. Saya ini mau ngomong apa saja, tidak akan ada rakyat yang terdampak, ekonominya, kesejahteraannya, harapannya, listriknya, BPJS-nya, tanahnya, masa depannya. Nggak akan ada yang terdampak, apapun yang saya omongkan. Makanya nggak ada rakyat radikal.
Nggak ada ustadz radikal. Yang ada itu penguasa yang radikal. Karena setiap omongannya, kebijakannya, keputusannya, ada rakyat yang bertanggung. Ada rakyat yang menanggung. Yang radikal itu pejabat. Karena itulah radikal pejabat itu merugikan negara dan membebani rakyat. Dampak destruktif pejabat radikal itu menyengsarakan seluruh rakyat. Minjam istilah yang dipopulerkan oleh Prof. Mahfud MD. Lantas apa saja ciri-ciri pejabat radikal? Setidaknya agar seimbang. Ya. Nih yang pertama. Nih, ciri-ciri pejabat radikal. Yang pertama. Suka bohong, suka ingkar, dan khianat. Kalau diringkas munafik. Pejabat yang memiliki sifat ini sangat berbahaya bagi rakyat. Sikap radikalnya dapat membahayakan rakyat. Misalnya, pejabat radikal itu menjanjikan mobil SMK, dipesan 6.000 unit, dan ada 11.000 triliun dalam kantongannya. Tidak ada import, padahal seluruh kebutuhan rakyat nyaris import. Tidak mau copras-capres, tapi faktanya nyapres. Tidak mungkin selanjutnya, tidak mau 3 periode. Ini namanya apa? Ciri pejabat yang radikal. Omongannya nggak sesuai. Dan ini menyengsarakan rakyat. Yang kedua, pejabat yang gemar melakukan korupsi politik dengan modus membuat kebijakan yang seolah-olah untuk rakyat, namun sebenarnya hanya untuk melayani kepentingan oligarki. Uang negara dikuras untuk membiayai proyek yang merupakan proyek terima kasih kepada oligarki. Ini ciri pejabat radikal yang kedua. Misalnya, maksa bikin bandara Kertajati di Subang, Jawa Barat, tapi akhirnya cuma jadi bengkel. Uang negara dihambur-hambur untuk proyek yang tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan peruntukannya. Proyek mangkrak di mana-mana gitu kan. Bikin kereta cepat Jakarta-Bandung, biaya 6 miliar US dollar, bengkak menjadi 8 miliar US dollar. Bukannya proyek dihentikan karena dikorupsi, malah bikin perpres baru, diberikan fasilitas dana talangan dari APBN, melakukan PMN dan lain-lain. Kebijakan radikal seperti ini, selain merugikan keuangan negara, jelas sangat menyengsarakan rakyat. Pada akhirnya rakyat juga yang disuruh tombok lewat pajak yang dipungut. Macam-macam itulah, BPJS juga ya. Ketiga, pejabat yang memfasilitasi keluarganya untuk KKN. Denur, besok kalau habis jadi presiden, kamu macam-macam jadi lurah, tak potong lehermu. Ya, kalau sampai aku jadi presiden, kalau sampai ada anakku macam-macam jadi RT, tak potong kepalamu. Tak congkel matamu ya. Itu namanya KKN. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Tidak boleh KKN di dalam Al-Quran itu ya. Awalnya diberikan akses kekuasaan anak dan menantu jadi pejabat semua. Bah! Itu ciri pejabat yang radikal. Ya, besok kalau aku jadi presiden, ya, jadi jangan sampai anak-anakku tergelincir ya. Ikut-ikutan ikut politik, tak potong kakimu, tak potong tanganmu. Putus nasab antara anak dan bapak. Setelah itu dilindungi kasusnya. Sehingga laporan KKN tidak jalan, radikal sekali dan sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Keempat, pejabat yang suka ngutang, jual aset kemana-mana, sombongnya bikin proyek mercusuar proyek ini dan proyek itu. Ternyata biayanya bukan hasil kerja, tapi hasil ngutang dan mangkrak. Bukan emosi, Rek. Cuman emosi. Sebagian lagi dari jual aset negara. Sebagian lagi dari jual aset negara. Dari jualan yang publik domain. Dijual-jual kepada swasta. Sampai sejumlah proyek infrastruktur dan anggunannya adalah proyek atau aset negara lainnya. Kelima, pejabat yang sudah gagal tapi minta tunda pemilu dan 3 periode. Rakyat yang sudah muak lihat wajahnya. Pejabat radikal ini masih ingin terus tampil di TV. Pejabat radikal seperti ini rawan merusak TV dengan memukulnya dengan benda keras. Iya benar, makanya saya nggak lihat TV.
Takutnya muncul ini wajahnya pejabat ini mendadak, hancur TV-nya nanti. Iya. Sebab rakyat yang jengkel melihat mukanya bisa ngamuk dan melampiaskan kejengkelannya dengan membanting TV-nya. Sebenarnya masih banyak ciri pejabat radikal lainnya, tapi karena ingin bersikap adil, meskipun sangat jengkel kepada pejabat radikal ini, cukuplah 5 saja ciri-ciri, sebagaimana BNPT juga ungkap 5 ciri-ciri penceramah radikal. Lucunya negeri ini, prestasi penguasa selama 8 tahun. Bayar listrik tepat waktu, PLN terlilit utang. Saya nggak sebut nilai nominalnya ya, karena itu relatif. Nih, lucu ya negeri ini ya. Rakyat bayar listrik tepat waktu, PLN punya utang. Bayar BBM cash, Pertamina terlilit utang. Saya nggak pernah lihat ada rakyat beli bensin Pertamina Dek Pertamax ya di pom bensin terus ngutang tuh nggak, pasti cash. Tapi Pertamina terlilit utang, ya kan? Apalagi beli gas cash, PGN bangkrut, dijual ke Singapura. Naik kereta, bayar cash, PT KAI terlilit utang. Langganan air tepat waktu, PDAM bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen bangkrut. Ya, nanggung utang. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Beli bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasraya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal-mahal, Garudanya bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN jebol. Denda pajak juga dibayar, APBN defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkom bangkrut. E-tol selalu diisi, BPJS terlilit utang. Bayar uang haji lunas, jemaahnya nggak berangkat. Bayar haji lunas, jamaah nggak berangkat. Bayar haji lunas, jamaah nggak berangkat. Bayar haji lunas, jamaah nggak berangkat. Nggak ngundang bencana bagaimana coba? Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya makin bertambah. Rakyat bunuhan, rebutan sejengkal tanah, BPN obral jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 abad yang lalu umat Islam nyaman beribadah, baru di era ini dituduh radikal, intoleran, dan anti-NKRI. Sungguh ironis, mau nangis takut dibilang hoak. Ini nyata, bukan halusinasi. Dan semua kompak terjadi di masa 2 periode kepemimpinan rezim ini. Apalagi yang mau dibanggakan? Tidak ada satupun BUMN yang untung. Kalau ada minta tolong sebutkan dengan data. Bukan hoak, bukan kata. Kalau memang tidak mampu ya sudah, lambaikan tangan di depan kamera, biar nanti tim dunia terbalik yang akan jemput. Apa ini? Tapi ingat, jangan minta tambah periode ya. Nih, agak panjang, tidak apa-apa ya. Prestasi rezim ini. BBM naik 14 kali, ini prestasinya. Serba-ser, ngos-jongos, londo ireng. Nih, ini sekarang aku apresiasi ini, karena rezim ini prestasinya banyak juga. Kalau tadi kan kegagalannya. Ini sekarang prestasinya tak baca ini. Biar londo irengnya seneng. Ini prestasinya ya, prestasi rezim ini. Pertama, BBM naik 14 kali. Listrik naik 5 kali. LPG naik, LPG naik, pajak naik, sembako dan kebutuhan pokok naik. Semua elemen kehidupan naik. UMR tidak naik. Undang-undang outsourcing jalan terus. PNS dikurangi. JAT cair umur 58 tahun, korupsi nomor 1, nyari kerja susah, pabrik banyak yang tutup, PHK karyawan terus bertambah, impor beras saat panen, semua barang impor dari luar negeri, impor garam juga, guru honorer gaji 300.000 tidak diperhatikan, subsidi pupuk dicabut di 2020, produksi dan distribusi pupuk dikurangi, banyak subsidi dicabut termasuk listrik dan BBM. Bansos buat rakyat miskin dikorupsi. Harun Masiku, otak utama suap KPU belum ditangkap. Aset negara banyak dijual. Indosat, bandara, jalan tol, pelabuhan, satelit, dan lain-lain. Garuda mau bangkrut, ulama dan aktivis banyak ditangkap. Banyak pelanggaran HAM berat. Minyak goreng ditimbun, ya, banyak mafia. Lahan Mandalika belum 100% dibayar. Hoak mobil SMK, BUMN banyak dijual. 66 janji kampanye belum ditepati.
BPJS naik, utang negara naik, Indonesia masuk 10 besar negara termiskin di dunia. Corona buat ajang politik dan bisnis, hukum amburadul, KKN di setiap lini, keamanan berkurang, rakyat diadu domba, gaji buzzer dari APBN, teroris OPM merajalela, biaya tol naik, peraturan semakin ruwet. Wes teman ya. Jadi saya rakyat, saya lahir di Indonesia, hari-hariku ditanam di Indonesia. Aku hirup udara Indonesia, aku minum air yang dikandung oleh rahim Ibu Pertiwi Indonesia. Aku makan makanan dari hasil bumi Pertiwi Indonesia. Belah dadaku pasti NKRI, belah dadaku pasti Islam ya. Jadi tidak ada rumus rakyat intoleran radikal itu tidak ada. Jadi memang ini sudah di by design jauh sebelum rezim ini lahir. Ya, jauh nih, ngeri nih pokoknya ini. Nanti kalau jadi sudah matang by design-nya, nanti menaknya ini, Mendikbudnya ini, presidennya ini, nanti ini, KPK-nya ini, polisinya, Polri-nya ini, tentaranya ini, semua ada sistematis. Ya, tapi satu yang membuat hati selalu semangat ya untuk melanjutkan hidup dan perjuangan itu ada Allah, ada Rasulullah ya, yang tidak akan pernah luput barang sesenti pun. Ada alam raya yang selalu merespon, merekam. Nah, itu yang selalu membuat kita sebagai orang beriman tidak boleh putus asa. Terus berjuang saudaraku, ini bumi ini milik Allah dan milik kita bersama. Terus lantangkan, suarakan kebenaran. Saya tutup ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran datang, kebenaran disuarakan, insya Allah yang batil akan hancur. Sebagaimana matahari terbit, maka yang gelap akan sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.